Halo, selamat sore, selamat malam semuanya. Sambil nyetir dan nungguin rakyat-rakyat yang lainnya, oke? Nah, kalau bully-buliannya live kan asik. Jadi nggak perlu bully-bulian di komen, capek. Ngabisin kuota, mendingan langsung aja. Kita sapa dulu ya, apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat. Silakan sambil kita tunggu yang lain-lain ini. Sekalian kita undang Pak Tua Marlam kalau ada. Ini khusus buat warga RTI. Tadi kita sudah ngobrol sama konsil admin grup. Ya, kita bikin live. Karena kalau nggak rame nggak seru, kata Pak Tua Marlam. Tuh ada aja akalnya supaya mancing saya keluar tuh. Jangan lupa pakai masker, guys. Kita tunggu ya, baru 33 orang. Silakan kalau mau diramein. Kita mau ngobrolin tentang 1 miliar itu adalah debu dan tidak berarti. Ini merupakan pembahasan yang ternyata jadi viral luar biasa. Tenang bro, sudah diamankan posisinya. Thank you. Jadi langsung diskusi di sini aja. 1 miliar itu debu dan nggak berasa ya. Gitu. Jadi nggak usah baper, nggak usah gila-gilaan dan bego-begoan. Jadi kita jadi orang pintar sekarang, oke? Jadi smart people dan rich people. Mana kumpulin yang lainnya? Saya masih dibujuk rayu sama kawan-kawan untuk tetap melanjutkan webinar gratis. Karena gue pikir ngapain ya kita kasih webinar gratis kalau ujung-ujungnya malah jadi masalah. Enak aja ya nggak? Nah, panggilin Marlamnya, Pak Tuanya. Kalau nggak dipanggil kita seret ke sini. Selamat hari Minggu buat yang sudah hadir. Yang baru hadir, kita masih nunggu ya yang lainnya ya, supaya rame tuh. Di tag-tagin aja yang nggak paham kalau 1 miliar adalah debu, biar saya kasih tahu sekarang. Betul Pak Franky, yang baca aja sampai pusing ya. Kita tuh kasihan gitu. Sometimes orang tuh nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, itu yang paling mengerikan gitu. Jadi ya itulah. Nah, Pak Tua mana nih? Pak Tua nih di ituin aja tuh. Nah, yuk Pak Tuan, on dong. Udah pakai handphone aja, jelek-jelek kan, yang penting suaranya. Nah, tuh Pak Tua tuh, Tua aja. Tua aja. Dengar nggak Pak? Dengar nggak, Pak? Dengar, dengar. Oke, Oke, sambil dulu ya, Pak. Itu kenapa lagi bikin bikin video Pambuka Master 3,6 Master yang mana lagi tuh? Ya, besok ditunggu hari Senin kan, hari Senin informasinya. Halo? Ya, halo. Ya, halo. Ya, ditunggu hari Senin informasinya, detailnya. Oke. Bentar. Posisi saya udah sampai di rumah nih, Master. Tadi posisi lagi di mall saat tadi buat video. Nah. Lagi di mana nih, Master? Lagi jalan, tadi habis ngisi acara Finfest. Oke. Gimana webinarnya jadi enggak besok? Webinar yang mana? Kita. Yang astronauti itu. Yang jam 20 itu. Oh. Itu yang 3,6 itu maksudnya videonya tuh nungguin video saya itu. Ya nunggu, kan itu informasinya di RTI kan webinar tanggal 20. Tanggal 29. Oh. Jadi yang tadi yang Bapak bahas itu maksudnya nungguin webinar yang saya bakal bikin. Ya, kita nunggu. Kan katanya webinarnya tanggal 29. Ya. Makanya kemarin
mau vaksin gara-gara dikasih gratis aja Kasih banyak gratis aja banyak ribet. nggak ribet gitu loh. Terus Terus member-member itu member-member pada itu pada komplain, katanya komplain, mendingan katanya dibatalin mendingan aja Pak dibatalin aja daripada Pak orang nggak daripada orang appreciate. nggak Saya bilang appreciate. Saya bilang kalau ada kalau Pak Tua ada Pak Marlam Tua Marlam menyarankan saya menyarankan tetap saya go ya tetap go go ya karena go sahabat karena kita ini sahabat yang kita di ini Solo yang ini di Solo harus ini harus mendukung. Kalau tidak mendukung, kalau tidak mendukung kita mendukung nggak akan kita go. nggak akan go. Ya, kalau saya sih go-go aja. Kan kita memberi ilmu, bukan memberi janji. Betul. Betul. Makanya Ya, saya memberi. Astronaut itu selalu support Marlam Channel tuh karena itulah kalau mendukung. Dan nampaknya Pak Ya, Marlamnya happy banget tuh, mancing saya keluar tuh. iya, saya kalau master sudah keluar itu happy. Karena apa? Kalau bisa ya banyak yang bully gitu. Kenapa? Karena saya sebentar lagi kan dapat ilmu dari master. Nggak perlu bayar Jadi mahal sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya saya tuh pingin gini loh. Kalau Pak Marlam itu mau rutin, Astronaci itu mau support buat Marlam Channel sama RTI, kita bikin pelatihan gratis, technical analysis yang benar. Tapi saya maunya hanya difasilitasi Pak Marlam. Iya, beberapa bulan lalu kan saya nggak aktif di studio, jadi saya off lah. Nanti bulan ini Itu kan sudah dia. mulai. itu dia. Kemarin kan Nah, juga kalau saya kan bulan-bulan mau. ini, Kalau bulan-bulan Ya, gimana Pak? ya bulan-bulan lalu kan saya juga mau grebek yang WD berapa M itu kan master juga belum aktif, jadi saya nggak bisa. Itu kayaknya waktu itu Yang sebelum kemarin, itu, Pak, ya? iya kan hampir mau PSBB kan itu, hampir. Betul. betul. Iya. Oke, sobat traveler yang ada di RTI, ya saya informasikan ini master master Indonesia lah kita. Ya sebenarnya bagi yang membuli, bagi saya sih nggak apa-apa. Karena apa? Ya sebentar lagi kan kita mau dapat ilmu yang tentunya tidak murah. Kita coba 1 jam aja ngundang master ini, kalau resmi berapa juta aja. Tapi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang free kan sudah, karena master memang niat kan, kita tinggal kita support aja. Gitu enggak, master? Betul. Makanya saya pikir gitu. Saya sudah janji waktu itu sama Mak Tamara sama teman-teman. Ya, Astronaci harus banyak memberikan yang gratis. Karena kita tuh mau Indonesia tuh teredukasi. Nah, saya lihat Pak Marlam tuh studionya yang bagus gitu aja kemarin dibully juga. Saya nggak habis pikir gitu kan. Makanya saya pikir itu udah nggak benar. Kalian coba deh ke tempatnya Pak Marlam tuh, Astronaci tuh pingin punya studio kayak begitu tuh ngabisin ada 300-400 juta minimum tuh. Jadi Ya, kalau udah beli agent, ya kalian support dong dengan trading juga di FBS di tempatnya Pak Marlam. Jadi studionya juga ada yang mendanai gitu kan. Jadi ya, saya senang. Pokoknya kita aktif karena dia mau trading di broker mana aja. Yang penting kita kan satu keluarga Indonesia. Indonesia. Jangan bully-bully. Jangan bully. Menurut saya Pak Marlam banget ya. Kita kan bikin program aja. Jadi ya sebenarnya buat RCI, Pak Marlam buat fasilitasi. Ya sebelumnya sih saya terima kasih kepada Pak Gema ya. Saya sih sangat support sekali gitu loh. Kadang saya juga sungkan karena memang nilai dari istilahnya bisnis Pak Gema juga nggak murah, tapi Pak Gema masih sudi, masih mau turun, terutama di grup RTI gitu. Sebenarnya kan kalau sudah sekelas Pak Gema sebenarnya nggak ke Facebook aja sudah duitnya sudah nggak ada serinya gitu loh. Tapi beliau kan masih mau turun gitu loh, bahkan malah dibully gitu loh. Bully udah biasa, cuma kan kita mesti lihat lah kalau misalnya ini dikasih ilmu gratis, webinar gratis, tapi mereka kayak begitu kan ya lucu, karena webinar ini kan maksimum 500 orang, Zoom-nya kan 500 orang. Nah, saya udah bilang sama bereksak, kalian cuma boleh 100 orang. Yang 400 orang itu jatahnya RTI, itu aja mereka pada komplain, bayangin. Terus kemudian mereka lihat saya dianiaya di RTI, mereka yang jadi marah gitu loh. Udah ngapain lu kasihin RTI, kita aja member lu aja nggak dibagi gitu. Makanya udahlah cancel aja lah daripada konflik.
Oke, ke Pak Toki, Oke, mana nanti suaranya? nanti Ini kalau gitu kita tempat coba Senin. ya. Senin nanti kita coba Ya. buat yang serius-serius aja. Ya, boleh Pak, boleh. Oke. Suaranya menggema, Suaranya videonya sangat videonya sangat tinggi, Iya. Oke, supaya baik. supaya saya jelas juga. Thank you Pak Thank you, Marlon. Pak See you Marlon. hari Senin. Thank you, hari Senin. Ya, sukses buat Pak Gema dan Astronasi. Thank you. Thank you. Guys, itu saya menyapa Pak Tua Marlam. Saran saya kalau beliau kemarin tuh terakhir waktu beliau aktif tuh sempat dibully ya, saya marah banget sejujurnya. Jadi kalau kalian banyak lihat member-member banyak yang hilang, terus yang bully Pak Marlam, saya ngekik, saya ngeban. Saya nggak suka saudara saya yang sudah jelas-jelas saya lihat studionya, effortnya luar biasa, dia punya bisnis begitu masih dibully. Stop ya. Kalau enggak beneran nih RTI saya take over, saya nanti bilang sama Mak aja lah, gue minta jadi majority shareholder, saya beli deh RTI-nya. Nah kalau udah saya beli RTI-nya, saya bantai semua tuh yang tukang ini. Jangan ngomong saya sombong, tapi kalian yang kurang ajar nih saudara saya yang udah memprovide begitu banyak effort, kalian kagak bayar, masih kurang ajar kan gitu ya. Jadi ya kita yang pasti aja lah gitu. Oke, 84 orang nih. Jadi nanti bisa dibagiin aja. Jadi mudah-mudahan yang nonton ini, saya berharap sih yang waras nggak usah nonton, udah waras gitu. Mudah-mudahan yang nonton ini adalah yang tadi merasa bahwa saya sombong dan seterusnya. Ini gua kasih tahu lu ya. Gua kasih tahu baik-baik lu. Iya. 1 miliar itu nggak ada artinya, bro. Nggak ada artinya. Debu. Kata-kata saya ini, kalau yang nangkep orang yang minimum kuliah ekonomi S1, dia akan sangat setuju. Atau orang yang nggak kuliah tapi otaknya setara dengan S1, sangat setuju. Nah, tapi gue kaget waktu tadi kita bikin survei, itu sebenarnya survei sih, karena saya pingin ngasih bahan buat Kochen itu supaya dia bisa ngirim manusia ke dusun pocongnya lebih cepat. Kan kalau dipancing kayak begitu kan keluar semua tuh, ya kan? Nah, keluar semua. Nah, kan dia tinggal potong-potongin aja kepalanya. Soalnya saya udah 2 bulan ini nggak aktif di RTI, nggak enak juga kan. Banyak yang bilang, kok komen begitu seorang master trader membalas, gue bukan master trader dan tolong jangan taruh saya di posisi yang terlalu tinggi. Saya masih suka makan di warung, bro. Dan tugas saya di sini sebagai admin gitu loh. Tugas gue tuh admin dan gue udah lama nggak aktif. Makanya gue kasih webinar gratis. Kalau udah jadi admin nggak aktif, ya kan? Terus nggak pernah kasih kontribusi apa-apa lah, terus mau ngapain gue jadi admin? Ya udah, kontribusi gue kasih webinar gratis, yang mana malah dibully, ya udah gue pancing sekalian aja deh, sekalian kita bersih-bersih RTI kan, karena kedepannya ya kita juga pingin RTI ini isinya adalah orang yang serius belajar, sehingga gimana coba, lu udah mau dibagi ilmu gratis, yang ngasih gratisan, lu bully, lu nyinyirin, ternyata setelah kita telusuri, ya kita kontak teman-teman kita di Polri, ini Facebooknya ini nih, bantuin dong lacak. Setelah ditrace, nggak usah lah ngomong sampai polisi, tim intelijen kita ngetrace, ujung-ujungnya ternyata yang bully-bully itu juga punya grup Telegram, juga jualan, juga ini. Oh, ternyata begitu motivasinya. Nah, sedangkan yang waras-waras mah saling menghargai, ya kan? Nah, sekarang kita kembali deh ke topik. Waktu gue ngomong 1 miliar itu nggak ada artinya, itu juga sekarang lagi rame tuh katanya di grup FB Trader Indonesia. Saya mah nggak mau. Saya tidak pernah join di grup FB manapun. Saya cuma mantau doang. Tapi yang saya aktif cuma RTI karena saya ada janji sama Mak Tamara Wenas supaya kita majukan ini kan. 1 miliar itu zaman sekarang nggak ada artinya. Itu benar. Kenapa benar? Jangan lu baper lalu lu pikir bahwa gue menyombongkan uang 1 miliar. Sekarang begini loh, ada berbagai macam sudut pandang, tapi kita tuh harus pakai sudut pandang yang benar. Lu pikir ya, saya sekarang bicara dari sisi ekonomi. Kalian ke Jakarta deh, ya, yang di daerah, tanpa mengurangi rasa hormat, yang kalian itu belum beraktivitas di segitiga emas. Coba deh kalian beraktivitas di segitiga emas, ya kan? Gak usah jauh-jauh, sekarang KTP Tangerang deh. Lu punya rumah, mau cari rumah di Alam Sutra. Tahu nggak Alam Sutra, ya? Di BSD, Alam Sutra sana, lu cari rumah yang 1 miliar tuh dapatnya rumah apa? Itu satu. Value of money itu berkurang banget. 1 miliar di 10 tahun yang lalu itu gede. Tahun 2000 waktu saya pertama kali pindah ke Surabaya, itu
Orang tua saya beli rumah, luasnya 240, harganya masih 600 juta. Ya, masih 600 juta itu tahun 2000 dan itu masih bisa dapat segitu. Nah, sekarang kita mau cari uang 600 juta beli rumah, lu luas 240, lu cari rumah 240 tuh harganya berapa? Coba deh buka rumah 123. Lalu kalian lihat harga mobil. Oke? Lu lihat harga mobil sekarang. Nih, saya sekarang nyetir nih, ya. Gua kasih lihat. Ini mobilnya apa? Ini mobil tua. Ini gua pakai ini karena senang aja. Ini Mercedes-Benz W204 C200 dan aku happy. Dan kebetulan saya nggak terlalu suka mobil, saya suka punya rumah. Jadi kalau properti saya punya beberapa properti. Saya suka invest di saham, di properti, di surat berharga negara. Nggak usah tanya jumlahnya, gue bukain rekeningnya nanti pada baper lagi ya kan. Ntar ngomong ke Pak Marlam itu surat berharga negaranya palsu. Nah, kemarin pemerintah ngeluarin ORI 17. Ya kita support lah pemerintah, kita beli nggak banyak 5M doang buat menangani COVID. Pemerintah butuh dana, obligasi negara, ngerti nggak lu? Tuh kan? Nah, mobilku ini nggak ada apa-apanya dibandingkan sama Bang Hotman mobilnya. Tapi kalian yang belum punya mobil, sebisa mungkin punya target kalau bisa beli mobil Mercedes-Benz atau BMW 320 misalnya. Harganya berapa, bro? Kalau yang baru, Mercy baru sekarang 800 juta, brother. Kalau mau cari yang bekas, yang W205, harganya itu 580-an. Tambah rumah lu satu. Nah, kalau sekarang lu punya anak dua, ya masa seumur hidup anak sama istri lu gak dikasih kehidupan yang layak? Ya kan? Sekelas Bang Hotman aja dinyinyirin gitu. Sekarang hidupmu susah. Lu merasa bahwa ketika kita bicara 1 miliar itu sombong. Pertanyaannya adalah kalau lu terlalu melihat 1 miliar itu di atas langit ke-7, ke-10, lu kapan dapatnya itu loh. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA, gue tuh pingin banget mobil 318 BMW. Walaupun setelah gue beli BMW, gue kecewa banget. Karena terlalu banyak rusak, mungkin gak cocok di Indonesia. Itu saya umur 14. Waduh, harganya waktu itu harga BMW 375 juta. Gila, kapan aja saya SMA udah kerja. Saya jadi guru piano, saya main piano di hotel. Saya main piano sampai jari saya keriting. Itu sebulan saya cuma terima 3 juta rupiah. Tahun 2001, waktu saya SMA saya udah ngajar. Kapan kebelinya nih BMW, ya kan? Wah, giliran saya ngelihat senior-senior saya, wih, mobilnya udah Mercy, udah rumahnya gede. Kapan gue punya duit ini? Lalu saya menulis di kertas, saya tempel. Saya harus punya 1 miliar pertama. Nah, kalau kalian orangnya smart dan mau mencari, kalian cari literasi. Ternyata 1 miliar itu adalah gerbang pertama menuju keberhasilan. Setelah 1 miliar itu angkanya di 10M, setelah kamu punya 10M angkanya 100 miliar. Kamu tembus 100 miliar, hidupmu sampai 7 turunan di Indonesia nggak akan kesusahan. Kenapa? Karena hidup dari bunga deposito aja, lu udah hidup dengan super layak. Jadi, 1 miliar itu nggak ada apa-apanya. Kenapa gue bilang begitu? Karena gini loh, sampai kemarin gue datang ke studionya Pak Marlam, sampai gue mau live trading buat kalian, sampai gue withdraw pun mau digerebek, gue kasih videonya tuh cari withdraw 4 miliar itu cuma mau nunjukin bahwa di forex market itu untuk dapetin 1 miliar itu mungkin, bahkan 1 miliar nggak ada apa-apanya. Lu kalau ketemu sama trader-trader di luar yang di Singapura teman-teman kita, kalau ngomong sebulan dapat 300.000 dolar itu kecil, ya. Gue kasih tahu. Nah, untuk bisa trading dengan baik dan menghasilkan, kamu kan pingin kaya. Lucunya orang Indonesia dikasih ilmu pada saat lu pingin kaya, lalu dulu mau dikasih kaya. Lu menolak ilmunya, ya kan? Nah, yang penting sekarang kalau kamu mau dapetin uang yang banyak di market, kepalamu ini isinya jangan sampah. Nah, ketika gue dibully dan gue bilang otak lu sampah, marah lah. Siapa duluan yang nyenggol kan gitu. Gue mau nyenggol aja. Kalau lu nggak suka urusan hukum aja, ayo kita perkarain. Lalu bayar pengacara juga belum tentu ada duit kan? Ya kan? Ya itu lu mesti tahu. Sekarang kalau kamu mau dapetin duit gede, ya lu mesti berpikir besar, berani bermimpi. Gimana caranya? 1 miliar itu jangan dilihat sebagai satu hal yang besar. 1 miliar itu kecil dan memang kenyataannya lu bawa 1 miliar ke Jakarta habis. Nggak usah jauh-jauh. Yang trading saham, ya, yang trading saham nih. Nih, jari saya sekali ngeklik beli BRI itu minimum 5M sekali ngehit.
Gua kasih tahu. Dan 5M di BRI itu cuma ditelan sama market gitu doang, nggak ada apa-apanya. Lu tahu nggak fund manajernya Schröder sekali ngentri bisa 100M, bisa 200M. Lalu kita punya 1 miliar, lalu merasa bahwa trading dapat 1 miliar itu super gede banget. Ya, lu mana bisa dapat duit gede kalau kayak gitu. Ini ada ilustrasi tentang gajah. Kamu perhatikan baik-baik. Ada sebuah gajah, seekor gajah kecil ini ya. Dan seekor gajah ini tuh kakinya sejak kecil tuh dirantai pakai bola besi. Lalu gajah ini nggak bisa dia narik bola besi karena dia ini kecil kan, kalah kuat sama bola besi. Ketika gajah ini akhirnya besar, sampai gede, udah gede banget gajah Afrika, dia tetap menyatakan bahwa gue nggak bisa melangkah karena ada bola besi yang mengikat kaki saya. Tahu nggak di sini? Kalau mindset kamu mengatakan bahwa 1 miliar itu besar, gue aja hidup sekarang dengan segini aja gue udah cukup, lu sampai mati hidup lu kere. Dan lu ingat gak Bill Gates itu bilang, tidak ada orang yang salah dilahirkan di keluarga miskin. Gak ada yang salah, karena kita tidak bisa memilih. Saya bukan hidup lahir langsung kaya. Gue pernah jualan kue di pinggir jalan, gue kasih tau lu. Gak ada kalian yang anak-anak ingusan yang tukang bully, kamu tidak ada satupun yang lebih dari saya effortnya waktu saya umur 14-15 tahun bekerja. Saya jual kue, saya jual udang, saya pernah jadi calo tiket, ya. Kamu tidak ada yang ngalahin saya. Kalau kamu bisa ngalahin saya, kamu udah lebih kaya daripada saya. Jadi apa yang saya dapatkan sekarang, gue perjuangin bro dari tahun 2000, ya kan? Gue kasih tahu lu, jangan main ngomong gampang-gampang aja. Nah, kalau lu selalu berpikir bahwa 1 miliar itu gede, gue nggak akan bisa ke situ. Tidak akan mungkin lu seumur hidup bisa berhasil. Padahal tanpa punya 1 miliar, maaf kata bukan mengurangi rasa hormat, lu nggak akan hidup dengan layak di kota besar. Lu jangan ngomong di Jakarta, lu di Singapura aja kencing lu. Beneran ya, di Singapura aja tuh semuanya mahalnya luar biasa. Makanya sekali-sekali supaya otak lu kebuka, bikin paspor, beli tiket, lu jalan ke Singapura biar bisa tahu bahwa sebenarnya yang gua omongin itu, yang gua omongin tuh bukan sombong. Ya, lu kalau ketemu sama orang Singapura ketawain doang. Nah, yang lucunya ketika kita bicara tentang 1 miliar, lalu melihat ke bawah jadi gini. Ya 1 miliar itu kalau lu anggap itu tidak besar, ya udah sini bagi-bagi pulsa. Kan tadi chattingnya begitu tuh, goblok banget kan. Habis itu kedua, sini bagiin buat gua tuh, tidak menghargai orang miskin yang di bawah. Nah, itu yang kita sebut mental dan pola pikir miskin. Kalau bagi kamu 1 miliar itu besar, makanya tadi saya bilang, kalau bagi kamu besar, kamu tidak akan pernah percaya bahwa di dunia ini ada trader yang bisa untung 1 miliar. Lah kalau lu trading cuma 0,01 lot, lu kapan kayanya? Jujur aja lu beli bensin. Nih, mobil Mercy ini, gua isi Pertamax Turbo. Ya, seminggu gua isi bensin tuh 3 kali, dan sekali ngisi itu 600.000 sampai 700.000. Lu bayarin deh bensin di mobil, bisa atau enggak gitu aja. Nggak usah banyak ngomong. Nah, kalau kamu bayar bensin aja nggak bisa, terus mau gimana lu hidup? Emang mau istri lu yang cantik jelita itu hidup sama lu? Mending dia ikut sama Bang Hotman lah, party terus. Kita ngomong yang realistis aja. Nah, sekarang kan saya kasih tahu kamu. Kita ngomong 1 miliar itu kecil. Faktanya memang kecil, 100.000 dolar. Satu lagi ini bukti, kalau 100.000 dolar itu kecil. Orang Indonesia itu tidak bisa buka rekening bank di Singapura tanpa rekomendasi. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya berjuang untuk buka rekening di Singapura, akhirnya dapat karena kita ada kantor di Singapura dan ada teman-teman di Singapura. Tahu nggak? Orang Singapura menerima Indonesia itu uang udah gila banget, gede banget di situ, ya. Dan mereka tuh minta saldo minimum untuk saya supaya bisa buka rekening di Singapura, minta 250.000 Sing dolar. Gila nggak lo? Ya. 250.000 Sing dolar baru lu bisa buka rekening di Singapura, baru bisa diterima sebagai International Society of Finance lah ibaratnya. 1 miliar apa artinya? Misalnya lu ketemu sama banker Singapura, lu mau buka akun, lalu bilang saya cuma punya uang 1 miliar, diludahin bos, kagak dianggap. Tuh satu ya. Terus gue kasih tau lagi nih, Pak Marlam tuh udah bagus banget beli lantakan emas. Kemarin kita beli lantakan emas juga yang sekilo, gue beli 3 kilo kemarin. 3 kilo lu hitung aja duitnya berapa. Gue tunjukin bila perlu ntar kalau ketemu, supaya termotivasi. Ntar dibilang sombong lagi ya kan, nunjukin emas. Itu kalau apa kemarin Pak Marlam nunjukin logam mulia, itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak dibully, Pak Marlam besok dirampok tuh di Solo. Hati-hati tuh Pak Marlam tuh, ya kan? Nah, ketika kita bicara tentang emas, gue nelpon sama
orang yang jualan emas batangan logam mulia itu, yang logam mulianya Antam, saya mau beli kemarin itu mau beli cuma 2M, ya, mau beli emas batangan 2M. Lu tahu nggak? Satu vendor ini yang terkenal banget nggak dianggap, bos. Ntar dulu, gila. Gue tanya sama temen-temen, oh kalau dia mah kalau lu cuma beli 2M mah ya sorry aja ngantri, karena orang-orang yang mau beli sama dia ya belinya sih puluhan miliar, ya kan. Nah ini Pak Reza, kadang setiap orang daya serap terhadap tulisan berbeda-beda. Ya mau ngomong apa, itulah kelemahan Indonesia. Makanya kita berharap Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan, dia bisa beresin. Ya gimana nggak beda-beda, lu sekolah aja kerjaannya mainan, ya kan, nggak pernah serius sekolah. Memang kita sadarin di RTI ini terlalu jauh gapnya. Nah, sebisa mungkin 70% ini orang-orang waras, yang gila-gilaan ini boleh tetap di RTI, tapi lu jangan kurang ajar. Simpelnya gitu. Kalau misalnya ada admin, moderator yang tulus membagikan ilmu, lu jangan ngebacot. Kalau lu ngebacot dan ngebully, ya kita tendang. Lalu kamu jangan bilang kalau kita sombong, lu pindah aja, kita nggak perlu kamu. Sebenarnya itu sejujurnya aja. Jadi terus terang, masalah lu tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa mengartikan, ya itu bukan urusan kita, urusan lu lah, ya kan? Misalnya kamu kalau ke negara maju, ke Singapura, di situ ada tulisan jangan kencing di sini, lalu lu kencing gitu, lalu lu ditangkap polisi, bisa nggak lu komplain? Ya nggak ada tulisannya jangan kencing di sini, kan gitu. Ya tapi karena dia akhirnya kencing aja sembarangan. Nah, terus ada lagi ditulis, yang kencing di sini anjing, tapi dia tetap kencing, lalu dikatain anjing, dia marah. Lah, anjing gua lebih bermartabat, kan gitu. Makanya jangan sembarangan. Memang membaca literasi itu penting. Kalau member RTI rata-rata tidak bisa membaca dengan baik, baca baru setengah lalu mulutnya jalan duluan, ya lu nggak usah di RTI gitu aja. Itu yang akan saya sarankan kepada owner. Kalau enggak, gue juga akan mundur dari RTI. Ngapain ujung-ujungnya kayak begitu? Aku nggak ada member-member RTI gitu juga bisa hidup kok, gue nggak perlu. Tapi kan kita di sini satu keluarga. Nah ini satu lagi buat kalian nih. Kita bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, di tahun 2020 ini saya diundang lagi sebagai pembicara di International Federation Technical Analysis. Ya, saya diundang lagi tuh, catat baik-baik, kasih tahu sama forum-forum sebelah. Saya ditunjuk mewakili Indonesia, mewakili trader Indonesia. Yang nggak setuju protes ke IFTA, yuk silakan. Oh, Gema tuh bukan wakil Indonesia, coba. Tapi sayangnya mereka udah tunjuk, ya. Malaysia telepon saya, undang. Nah, saya mau berbagi kepada kancah internasional. Kalau gue udah level ngobrol lewat internasional, banyak yang tanya, ngapain sih lu ngurusin RTI? Saya ngurusin RTI karena saya masih peduli sama kalian, gitu loh. Jadi, dan terus terang, gue bukan orang baperan, gue kejam, bro. Kalau lu nggak bisa ikutin aturan, kita habisin pasti, gitu aja. Yang butuh grup RTI itu kalian, bukan kita admin yang butuh kalian. Prinsipnya itu. Dan di RTI sudah jelas, kalau kamu mau trading di broker hijau, itu ada Pak Marlam, ada Pak Win Agus. Kamu mau trading di Hot Forex, ada grupnya Pak Sutopo, yang wajar-wajar aja. Kamu mau trading di MRG Group, MRG Premier, ada saya misalnya. Kita walaupun berbeda-beda broker, tapi kita saling melindungi, dan jangan sampai ini RTI dijadikan tempat untuk penipuan investasi bodong, kan gitu. Nah itu yang akan kita godok, gimana RTI ini lebih bagus, ya. Jadi terkait 1 miliar, saya nggak peduli lu mau anggap gua apa, it's not my business, dan gua tetap dalam kehidupanku aja, ya. Tapi prinsipnya, ya, kamu harus kejar itu 1 miliar pertamamu, ya, kejar 1 miliar. Gak peduli kamu sekolah nggak sekolah. Ada orang yang juga sensi kan, oh harus kuliah, ada yang bilang kuliah nggak penting, lalu berantem sendiri. Misalnya waktu itu Om Deddy Kobusier, dia ngomong S1 nggak penting, rame, ribut kan, dosen-dosen pada marah. Lah gue S3, gue santai-santai aja, ya kan. Jadi gue nggak peduli lu sekolah S1 atau nggak sekolah, gue nggak peduli. Yang penting setiap dari kita dikasih kesempatan yang sama. Lahir telanjang, kita cuma punya otak, ya. Saya nggak peduli kamu dari keluarga miskin atau kaya, tapi begitu kamu lahir di dunia, kamu member of the world, kamu punya KTP, kamu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, karyawan-karyawan kita di Astronaci yang muslim, itu kita omelin dan kita cambuk mereka. Gue bilang begini, hukum Islam
sebisa mungkin kamu bisa menunaikan ibadah haji. Itu udah jelas. Ya, dan Indonesia itu kuotanya ya nggak begitu banyak, sayangnya kan. Either kamu bisa umroh atau kamu bisa naik haji. Sekarang gue tanya sama mereka, lu kalau naik haji habis berapa? Itu kan mahal dan mesti nabung kan. Nah, target dong lu capai ke sana. Akhirnya mereka termotivasi. Sekarang kalau misalnya kamu naik haji, lu cuma sendirian, berarti kamu nggak mampu membawa pasangan hidupmu, kamu nggak mampu membawa orang tuamu. Kan bagaimana caranya kalau ibadah haji yang bakal meninggal duluan kan orang tua. Ya, kita bawa orang tua kita dong untuk naik haji duluan supaya mendapatkan pahala. Tapi lu nggak ada duit. Diajarin untuk bagaimana berpikir bahwa 1 miliar itu kecil, lu nyinyir. Ya kan? Terus gimana caranya lu jadi kayak Atta Halilintar yang liburan ngajak semua sekeluarga. Nah, sekarang lu bayangin 1 miliar. Itu yang namanya Raffi Ahmad sama Atta Halilintar tuh jauh di atas saya, gila. Satu bulan itu Atta Halilintar dari AdSense, dari YouTube aja dapatnya bisa sampai 20 miliar. Raffi Ahmad tuh ngomong sama Helmi Yahya dapatnya 5 miliar, ya kan? Jadi, please, kita mulai berubah, mulai melihat segala sesuatu itu dengan lebih luas, dan jangan kampungan, jangan norak. Jadi terus terang aja, orang yang komen goblok-goblok itu, ya mereka idiot ya, biarlah tetap idiot. Terserah lu mau ngomongin gua sombong, lu mau bagi video ini ke grup Forum Trader Indonesia. Saya yakin owner dari Forum Trader Indonesia itu mereka orang-orang yang intelek juga, mereka akan tahu gitu. Jadi, ingat ya, 1 miliar itu wajib. Kalau kamu tidak bisa dapat 1 miliar, sampai lu mati lu hidup miskin, lu yang salah. Itu Bill Gates jelas ngomong. Ya. Tapi kalau lu pada saat meninggal nanti, tetap akhirnya kamu tidak bisa mendapatkan 1 miliar, tapi kamu sudah berusaha mengambil semua kesempatan, membuka pikiran kita, yaitu namanya takdir. Kita tetap syukuri, ya kan? Yang penting intelektual kita itu senilai dengan uang 1 miliar. Kan gitu. Nah, yang paling penting, saya tuh selalu diajarkan oleh orang tua saya, begini, kamu pingin sukses, semua orang pingin sukses, lu tanya sama tukang bully, tukang nyinyir, lu tanya mereka, lu pingin sukses gak? Oh ya mau, tapi mereka nggak tahu caranya. Ketika mereka dikasih caranya, mereka kabur. Untuk sukses, kamu harus berani bermimpi setinggi-tingginya. Mimpi itu ya, namanya mimpi itu ya, mimpi yang suatu hal yang lu nggak bakal bisa capai mungkin ya. Misalnya, sekarang yang gajinya UMR cuma 3 juta. Lu mimpi, dalam waktu 3 tahun, saya akan punya uang 1 miliar. Dari trading kek, jadi IB trader kek, jadi jualan seminar, apapun selama halal. Lu jangan bilang bahwa hidup lu harus jadi trader for living. Nggak ada trading, pengusaha sukses itu yang trading for living, nggak ada. Tapi trading itu dipakai untuk memperkaya diri, itu bener. Nah, kalau sekarang gajimu cuma 3 juta, hidup lu di rumah kontrak, sorry ya, udah banyak tikus dan bau lagi. Tuh, biar lu tahu, sadar. Ya, karena gue juga pernah ngontrak dulu nggak punya duit, dan tempat kos-kosan gue tuh banyak kotornya, banyak tikusnya. Ya, kamu targetin, gue punya itu 1 miliar, gimana caranya? Mimpi yang tinggi. Kenapa? Lu mimpi ke bulan, ya, dengerin baik-baik nih. Lu mimpi ke bulan, kalau nggak nyampe bulan, lu minimum jatuh di gedung lantai 10. Kalau lu mimpi aja nggak berani, ya gimana caranya lu bisa naik? Nah, itu dong. Dan saya tak kasih tahu kamu, selama umurmu masih 30 tahun lagi sebelum lu mati, masih ada 30 tahun sebelum lu mati, 1 miliar pasti anda dapatkan. Gue jamin lu pasti dapat selama punya pengetahuan, bener kerja lu, jujur orangnya, dan nggak norak komen-komen yang goblok. Itu orang-orang yang komen, kita udah list semua. Jangan harap lu bisa masuk kerja di Astronaci, nggak mungkin. Ya, itu staff-staff di Astronaci yang sukses-sukses udah banyak yang punya 1 miliar yang pertama. Jadi kita tuh di kantor juga ada sayembara. Siapa yang mencapai 1 miliar pertama itu kita rayain gitu. Jadi saya kasih tahu 1 miliar itu kecil, itu debu, nggak ada apa-apanya. Gue kasih tahu lu ya, kecil. Terus terang, kamu nggak akan bisa beli apa-apa. Lu jangan bilang, ya hidup saya sih di kampung, hidup saya di kampung cukup kok 1 miliar. Ya lu masa seumur hidup lu udah puas dengan hidup di kampung? Kasihan bini lu, ya kan, yang cowok-cowok. Kalau gue jadi mertua lu, gue pecat lu jadi menantu. Nggak usah kawinin anak gue, lu bikin susah aja lu. Mendingan anak gue jadi biarawati aja, nggak usah kawin sama lu kan. Daripada kayak begitu, udah miskin, bikin anak 5 ekor, habis itu semuanya ditaruh di daerah gitu. Dengar nggak suara saya nih? Hello?
Cek. Dengar ya? Suara saya bisa didengar, guys? Oke, normal, thanks. Tuh, buat rumah di desa 700 juta, bayangin buat tanah. Ya, itulah gambarannya. Jadi tolong, buat yang sekarang sudah mengerti, saya cuma berharap kalian rubah mindset. Saya nggak ada dendam sama kalian. Saya menyadari, makanya di postingan itu kan gue bilang kan, saya menyadari bahwa terjadi gap di RTI, sehingga klien-klien teman-teman trader Astronaci yang dapat gila-gilaan tuh kalian anggap itu mimpi. Beranilah bermimpi. Ini ya, kemarin itu ada salah satu trader yang mana dia dengan modal cuma 80 juta karena siklus Mercury retrograde dapat 84.000 tuh. Itu lihat di Instagramnya eShop ya. Sorry, di Instagramnya eClub Academy. Kalian lihat. Itu dari modal 80 juta jadi 84.000 dan dia bersyukur, dia bilang ini 1 miliar pertama saya. Dia tidak pernah kepikiran bahwa dia bisa dapat 1 miliar di bulan ini. Pecah rekor, bro, di eClub. Tanya anaknya, itu ada tuh Instagramnya, ada line-nya. Lu cek, lu chat sama dia, dia dapat 1 miliar pertama. Lu tungguin testimoninya nanti. Di bulan Juni, ketika lagi COVID-19, orang lagi susah, dia hanya dengan modal 80 juta, tembus 84.000. Karena penemuan saya, siklus ini membuat gold itu naik. Gak usah ngomongin gue, trading gue berapa. Yang di eClub aja udah tembus 1 miliar semua. Padahal 2 bulan yang lalu margin call. Nah, tapi sebagai penutup saya kasih tahu, kalau kamu mau mendapatkan 1 miliar, ya, Tuhan tuh, Allahmu itu juga melihat keseriusan kamu dan kebersihan hatimu. Kalau pikiranmu isinya sampah, hatimu busuk, lu kerja mabuk-mabukan, kagak bakal lu dikasih 1 miliar. Tapi kalau kamu rajin berderma, ya, kamu belajar menghargai orang lain dan serius, ya kamu bisa gitu loh, dan tetap berdoa ya. Lu berdoa aja belum tentu dikasih, apalagi lu nyinyir, mana mungkin dikasih. Lu miskin seumur hidup. Lalu jangan ngatain kalau gue sombong. Gue berhak sombong, at least hari ini gue belum kaya ya. Saya jangan dibilang saya udah kaya, saya belum kaya, tapi hidup saya udah happy ya. Gue nggak kerja pun sampai gue mati, gue masih bisa hidupin keluarga saya. Nih garis bawahnya, saya tidak usah kerja sampai saya mati per hari ini. Syukur-syukur saya masih bisa hidupin keluarga saya dan saya masih bisa tolongin orang lain. Kamu udah bisa belum tolongin orang lain? Kalau belum bisa, tutup mulutmu, belajar lebih banyak, banyak donasi, banyak sumbang orang, dan tetap positive thinking ya. Dan terakhir, kalau kamu mengalami kegagalan dalam trading, itu wajar ya. Jangan putus asa. Kenapa? Yang penting kita tahu kesalahan kita di mana dan kita mencoba untuk belajar lagi, bangkit lagi. Kalau kita habis modal, misalnya nih, lu setor $500 dalam waktu trading 2-3 kali ya, lalu duit lu habis, itu lu goblok. Kenapa? Karena sudah tahu aturannya. Margin call karena lotnya kegedean. Kan udah jelas sekarang udah bisa mini micro account. Lihat tuh YouTube-nya Astronaci, ada Pak Rian Sukatnak ya. Itu modal $50 jadi 1.600 4 bulan. Lu jangan bilang itu nggak masuk akal, akun palsu. Lu idiot kalau sampai ngomong kayak begitu. Lu cari orangnya, ada Instagramnya Sukatnak, Rian Sukatnak, lu belajar sama dia. Saya aja waktu talk show sama dia ngomong, gue aja nggak sabar nih bro. Duit $50 lu suruh trading 0,01, gue nggak tahan nih. Lu bisa tahan 4 bulan, disiplin banget. Dan saya ngeliatin akunnya karena dia trading di MRG Premier. Buset, sabar banget beliau ini. Ya, saya pun belajar gitu loh. Tidak semua orang bisa di posisi itu. Ya, saya terbiasa main akun gede, giliran saya dikasih main akun kecil juga sakit kepala juga kan. 0,01, aduh ampun banget rasanya. Naik turunnya lambat banget kan, profitnya kan. Tapi itu semua perjalanan mental ya. Ya, prinsipnya kalau saya bisa, semua bisa, kamu pasti bisa. Uang 1 miliar itu kecil, nggak ada artinya. Semakin kita menganggap uang 1 miliar kecil tidak ada artinya, saya pasti bisa. 2 tahun lagi saya bisa dapat 1 miliar. Ngomong itu tiap malam. The law of attraction. Lu bisa dapat bro. Banyak berdoa. Tapi kalau kamu selalu bilang 1 miliar itu gede, gue udah puas dengan hidup sekarang, lu sampai mati akan melarat ya. Dan trading itu selalu membutuhkan positive thinking. Pastikan sebelum trading, kamu sudah ngebayangin bahwa kamu akan profit dan kamu akan bisa mendapatkan. Tuh ada Venus, ya Venus Femaru, tuh tanya sama dia, uang 1 miliar tuh kecil atau enggak? Tuh gua sama dia live trading bareng. Saya untung 2M, tuh Venus untung 4 miliar tuh ada orangnya.
Itu brother kita ya, gua ngajakin dia terbang di Singapura. Ya, kalian kalau udah bisa beli pesawat sendiri, kayak pesawat kita di Amerika, boleh lah. Lu nyinyir-nyinyir dikit boleh. Gua aja nggak berani nyinyir, yang ada ngasih webinar gratis kan. Ya, jadi itu ada Venus Femaru tuh, itu trader gila juga tuh, sekali entry gila-gilaan. Jadi jangan bilang juga Venus Femaru akunnya mikro, itu saya tahu dia lah. Gitu. Oke? Jadi silakan bagi-bagi ini video buat yang lain, supaya yang otaknya nggak pernah dipakai, yang masih baru itu segera-segera dipakai. Terus kalau saya bilang otaknya bekas tuh berarti bener, otak gua kan bekas. Otak kita ini yang udah bekas nih dipakai mulu tiap hari kan. Kalau otaknya nggak pernah dipakai ya susah. Oke? Jadi malam hari ini kamu mendapatkan pelajaran penting. 1 miliar itu tidak ada artinya, itu kecil. Terserah lu mau ngomong itu sombong atau apa, terserah. Memang kenyataannya demikian. Inflasi Indonesia juga menyatakan demikian. Harga rumah, harga tanah, semua 1 miliar itu kecil. Kalau lu tetap goblok, goblok aja selamanya dan miskin selamanya. Gue nggak peduli, ya. Itu prinsipnya. Lu nggak suka kita juga nggak peduli. Yang penting kita akan sangat welcome dengan yang mau belajar. Yang kedua, kalau kamu mau kaya, berani bermimpi yang tinggi, yang paling tinggi. Gue pingin tuh, tapi ada smart, ya, specific, measurable, achievable, ya, terus realistic. Ya, kamu nggak akan bicara bahwa lu nggak punya keilmuan apa-apa. Gue dalam waktu setahun mau jadi menteri keuangan, ya mimpi aja kan gitu. Menteri keuangannya RTI sih mungkin, ya gue juga jadi presiden RTI, mengkudeta Mak Tamara mungkin bisa. Terus yang T itu harus sesuai time. Jadi SMART, smart. Positive thinking, lu bisa dapetin ya. Dan mudah-mudahan kalian betah di RTI. Astronaci akan terus mendukung, dan saya tuh kalau di RTI males jualan-jualan. Jualan itu di tempat lain. Kalau lu mau beli barang atau mau beli video, lu langsung lah ke Astronaci, bukan urusanku. Aku di RTI happy-happy aja bagi-bagi webinar gratis ya. Yang penting kita semua happy, sukses. Kalau ada cuan, silakan tag nama saya. Saya akan senang. Semoga yang malam ini sudah hadir bisa dapat 1 miliar. Kabarin saya, Pak, setelah malam ini saya berhasil mendapatkan 1 miliar. Sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi. Besok coba kita atur nanti webinarnya. Thank you Pak Tua Marlam, thank you Bro Venus dan semuanya. Bye bye. Bro Chen, silakan kirim ke Desa Pocong. Bye bye.